Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Oke. Baik, seperti biasa ketua kelas sebelum kita memulai pelajaran, salam dan dilanjutkan dengan berdoa. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Resti, Ibu, Lia, Ibu, Bunga, Ibu, Rangga, Ibu. Deka, Ibu. Arjuna, Ibu. Fikri. Ibu. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran yang baru, Ibu ingin bertanya dulu, siapa di sini masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ayo, tunjuk tangan. Tentang apa? Sifat wajib rasul. Sifat wajib rasul. Ya, hari ini kita masih melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Dimana minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang iman kepada Rasul ya. Nah, untuk tujuannya masih sama seperti kemarin, masih ada tambahannya sedikit, yaitu siswa di sini mengetahui apa hikmah beriman kepada Rasul dan mampu menyebutkan apa saja itu sifat wajib. Dan ditambah pembelajaran kita pada siang hari ini, kemarin hanya sifat wajib. Nah, untuk hari ini apa tambahannya? Sifat mustahil. Nah, siapa yang tahu di sini apa itu sifat mustahil? Di sini kita nanti akan membahas itu ada dua sifat ya yang di Rasul. Yang pertama sifat wajib dan yang kedua sifat mustahil. Berarti sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Baik. Karena pembelajaran tentang iman ini sudah beberapa minggu kita bahas, baik itu iman kepada kitab, iman kepada malaikat, dan sekarang kita mendalami tentang iman kepada Rasul. Nah, Ibu ingin tanya dulu, siapa di sini yang masih ingat apa itu iman? Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan iman? Ayo. Iman, Bunga. Apa itu iman? Percaya. Lia? Yakin. Ya, berarti kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Lalu Ibu ingin menanyakan lagi kepada Rangga. Jika Rangga tidak bisa menjawab, silakan teman yang lain bantu jawab ya. Nah, pertanyaan itu, mengapa Allah itu mengutuskan Rasul ya? Mengutuskan Rasul kepada manusia, sedangkan manusia itu mampu untuk menguasai yang namanya ataupun memberikan petunjuk kepada sesama manusia. Ayo, Rangga. Allah memutuskan para rasul untuk menjadi contoh nyata, Nah, teladan yang dapat diikuti oleh manusia. Rasul juga menunjukkan cara hidup yang benar, menyampaikan wahyu serta menjelaskan hukum-hukum sesuai dengan sesuai dengan kapasitas manusia.
Iya, kasih aplaus untuk temannya. Ya, itu hanya mengingat sedikit ya tentang pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Nanti masih ada teman kita yang ingat ataupun yang belajar di rumah apa itu tentang beriman ya, ataupun kita harus meyakini. Siapa di sini yang ingat rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, sebutkan 1. Iman kepada Allah. Allah. 2. Malaikat. 3. Kitab. 4. 5. Apa? Iman kepada qada dan qadar. Apa lagi? Hari akhir. Oke. Baik, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang iman kepada Rasul. Tadi Ibu sudah menanyakan apa itu iman. Nah, untuk sekarang kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu pengertian dari iman kepada Rasul. Nah, Resti, silakan bantu Ibu untuk membaca pengertiannya. Pengertian iman kepada Rasul, yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia akhirat. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, beriman kepada Rasul itu kita itu meyakini ya atau mempercayai bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dengan tugas apa? Untuk membimbing kita umat manusia agar kita ini berada di jalan yang benar. Dengan begitu kita selamat di dunia maupun di akhirat. Merujuk dari sini ada yang lebih memperkuatnya, apa? Yaitu dalil. Jadi segala sesuatu untuk memperkuatnya itu harus didukung dengan dalil ataupun hadis ya. Di sini Ibu tidak mengambil hadis, Ibu mengambil dalilnya saja. Ya, dalil tentang beriman ya, bukan hanya beriman kepada Rasul. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 ya. Di mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabi ilahi nazalallahu ala rasuli wal kitabi dzal anzala lam yang qabli wa man yakfir balallahu wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membaca artinya? Bunga bisa? Bunga. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, baik, terima kasih kepada Bunga. Nah, dari dalil ini sudah sangat jelas ya. Di sini disebutkan ya bahwasannya Allah sudah menganjurkan kita. Di sini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu kita, manusia. Kita dianjurkan untuk tetap beriman kepada Rasul, kepada kitab Muhammad ya, kepada kitab-kitab sebelumnya. Masih ingat kitab-kitab sebelumnya apa aja? Zabur, Injil, dan Taurat. Nah, dan Al-Quran menjadi pedoman kita sampai akhir zaman nanti. Nah, kita juga dianjurkan untuk beriman kepada Rasul dan hari akhir. Nah, bagi orang-orang yang mengimani ini, maka akan disebutkan orang yang dekat dengan Allah. Begitupun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mengimani ini dan tidak mempercayai, sungguh orang itu sesat dan sangat jauh dari Allah. Nah, dari pengertian dan dalil ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sebelum kita memasuki tugas ya, dimana kita tidak seperti minggu kemarin melaksanakan proyek. Nah, untuk pertemuan
kali ini Ibu akan memberikan kalian tugas, itu kalian akan mengamati video. Itu untuk kelompok 1 mengamati video, dan kelompok 2 audio. Apa perbedaan video dan audio? Ada yang tahu? Apa? Ayo, yang bisa tunjuk tangan. Perbedaan audio dan video. Kalau video, ya ada gambarnya ya, suaranya juga ada. Nah kalau audio hanya dengan suaranya saja. Jadi nanti silakan kamu mendengar, fokuskan ke video, fokuskan ke audionya. Silakan kalian dengar dulu apa isi dari video dan audio itu. Lalu silakan kalian menganalisisnya. Itu tugas kelompoknya nanti. Oke? Nah sebelum ke tugas, di sini ada 2 ya, seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, sifat. Yang pertama ada sifat wajib. Ya, yang kedua ada sifat mustahil. Nah, untuk kalian belajar ini sebenarnya mudah. Silakan kalian kaitkan ya. Misal di sini. Yang pertama itu ada sifat wajibnya itu as-sidiq. Apa artinya? Bahwa Rasul itu selalu benar dan jujur. Apa mustahil? Kebalikan dari jujur apa? Ya, ini kizib. Ya, bahwa Allah itu atau Rasul itu mustahil baginya untuk berbohong atau berdusta. Yang kedua, al-amanah atau dapat dipercaya. Apa kebalikan dari amanah? Berkhianat. Jadi Rasul itu tidak berkhianat. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Apa lawannya? Al-kitman. Jadi mustahil bagi Rasul itu untuk menyembunyikan suatu kebenaran ya. Jadi Rasul itu tidak ada satupun menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah. Ya. Satu ayat pun tidak ada yang dia sembunyikan. Dia sampaikan semuanya dengan umat manusia. Dengan tujuan apa? Ya, agar kita selalu berada di jalan yang benar. Seperti pengertian tadi, selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir itu al-fatanah. Itu sama dengan atau berbalik dengan al-baladah. Mustahil ya, mustahil Rasul itu bodoh. Kenapa dikatakan bahwa Rasul itu cerdas ya? Kita manusia memang mampu untuk menghafal, tapi tidak seperti Rasul. Rasul mampu menghafal ya, beribu-ribu ayat, beribu-ribu hadis. Kita mampu untuk menghafal, tapi tidak bertahan lama ya, karena manusia ini banyak maksiatnya ya. Maksiat mata ada ya, pikiran ada. Itu bisa menghilangkan yang namanya hafalan manusia. Baik. Untuk pengertian dalil dan juga sifat Rasul tadi ada yang ditanyakan? Ya? Tidak, kalau tidak seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu akan membagikan kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan minggu kemarin ya. Kita masih menggunakan kelompok yang minggu kemarin. Silakan kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2. Ayo, silakan. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Berarti kelompok 2 itu tentang video ya. Kelompok 2 tentang video ini. Silakan kalian, ini nanti pindahkan ke belakang, kalian tonton sama-sama. Ini ada sebuah video. Ibu jelaskan untuk tugas kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 dulu ya. Untuk kelompok 2, silakan kalian amati video yang sudah Ibu siapkan. Kalian tonton secara bersama-sama. Lalu silakan kalian analisis pesan-pesan yang ada di dalam video tersebut. Ya, itu pesan dari sifat. Kita meneladani sifat Rasul. Paham tuh tugasnya? Paham. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan fokuskan dengan telinganya, karena di sini kalian tidak melihat video ya.
Karena di sini kalian berfokus kepada audio. Jadi kalian mendengar apa yang disampaikan, tetapi kalian tidak mencatat ataupun menganalisis sifat Rasul yang baik. Tetapi yang mustahil. Ya, yang tidak dimiliki oleh Rasul. Jika kurang paham sekali mendengar, boleh 2 atau 3 kali kalian putar, ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian memahami video dan audionya. Ya, silakan diputar. Silakan. Boleh diputar 2 atau 3 kali. Ya, nanti ditulis jawabannya, lalu dipresentasikan. Silakan didengar. Capek, Pak. Gimana kerjaan hari ini? Lancar apa terkendalikan? Ya, lumayan, Pak. Ya udah, segera bersih-bersih ya, Pak. Ntar lagi Bapak siapin makan malam. Pasti nonton drama kesukaan nih. Pantes langsung ngiprit. Kalau ada orang ngomong boleh dengar dulu toh. Atau ya dijawab dulu, enggak langsung ngiprit. Ini tugasnya ya, silakan dibaca. Ini LKPD-nya, ya. Silakan dibaca dan silakan ditulis di lembar jawabannya nanti ya. Ini kertas kosongnya, silakan dijawab nanti ya. Masya Allah, Pak. Silakan tuliskan jawabannya. Pantesan rumahnya Mama di meja makan. Iya, Bapak ganti pekerjaan kan. Untuk kelompok 1, ini LKPD atau tugas yang harus kalian selesaikan ya. Dan ini untuk lembar jawabannya. Silakan didengarkan berulang-ulang ya untuk kelompok 1. Bukan dari dulu. Ada kendala kelompok 1? Tidak. Ibu langsung dinilai ya. Oke. Ibu lihat progres di kelompok 2 dulu. Udah ada jawabannya? Belum? Kalau belum, ulang lagi. Ya, itu adalah suatu video pembelajaran tentang sifat Rasul. Ingat tugas kelompok 1 yang mustahil ya. Yang mustahil. Capek, Pak. Gimana kerjaan hari ini? Lancar apa terkendalikan? Ya, lumayan, Mak. Ya udah, segera bersih-bersih ya, Pak. Ntar lagi Bapak siapin makan malam. Alhamdulillah. Mak, 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 Mak. Pasti nonton drama kesukaan nih. Pantes langsung ngiprit. Kalau ada orang ngomong boleh didengar dulu toh. Atau ya dijawab dulu, enggak langsung ngiprit gitu, Mak. Makan malam sudah siap, Mak? Ya ntar lagi, Pak ya. Tapi nih, lagi seru-serunya. Papa sholatnya aja dulu. Selesai sholat, pasti gak siap. Abis lagi seru-serunya nih, Pak.
Terima kasih. Berangkat dulu. Sudah selesai. Nanti perwakilan kelompoknya cukup satu ya yang mempresentasikannya ke depan dan menjelaskan hasil video dan audio yang kalian diskusikan. Sudah, kelompok 1 sepertinya sudah siap. Silakan perwakilannya. Kelompok 2 sudah selesai kan? Nah, silakan dengarkan hasil dari kelompok 1 atau kelompok 2? Satu dulu, ayo. Siapa? Fikri, ayo. Saudara Fikri, silakan presentasikan. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan audio. Ini. Ayo, yang kelompok 1 itu tentang audio ya. Berawal dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main-main ya Ibu nilainya ketika teman kamu mempresentasikan hasil diskusinya, karena Ibu langsung memberikan nilai. Ayo silakan paparkan hasil diskusi tentang audionya tadi. Dari audio pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Setiap bertemu masuk rumah ucapkan salam. 2. Sifat sabar yang dimiliki Rasulullah. 3. Ketika melakukan pekerjaan harus hati-hati. 4. Menjaga kebersihan adalah utama karena Allah menyukai orang yang bersih. 5. Selalu ucapkan salam, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Sini hasilnya biar Ibu nanti sekaligus menilai. Ayo kelompok 2 ya. Ayo kelompok 2. Silakan presentasikan. Jangan main-main. Dari video pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang menunda pekerjaan karena akan menjadi kebiasaan buruk. Ya. 2. Allah tidak menyukai orang yang melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa, ceroboh, karena akan merugikan diri sendiri. Ya. 3. Dan yang terakhir, Allah tidak menyukai orang yang kotor karena kebersihan merupakan sebagai dari iman. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Jadi dapat kita simpulkan ya dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 tadi saling bertolak belakang ya antara sifat wajib dan sifat mustahil ya. Jadi tadi ada yang mengatakan di kelompoknya setiap bertamu ya ataupun masuk keluar rumah itu harus mengucap salam dan juga berdoa. Dan Allah itu menyukai orang yang bersih karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Lalu apa lagi? Karena jawabannya sudah Ibu ambil. Siapa yang masih ingat? Apalagi tadi? Allah tidak menyukai apa tadi? Orang yang kotor dan tergesa-gesa. Ya, jadi ketika mau melakukan pekerjaan itu harus dengan hati-hati, ya. Karena ketika kita melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa, hasilnya tidak akan maksimal. Paham? Nah, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kursinya. Nah, jadi dapat sambil kamu kembali ke tempat duduknya masing-masing dapat disimpulkan bahwasannya ya beriman kepada Rasul itu merupakan kewajiban untuk kita umat manusia ya, karena Rasul itu merupakan manusia pilihan
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat ya sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada siapa? Umatnya sebagai pedoman hidup. Ya. Dari yang Ibu jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu mau mengetes apakah kalian sudah benar-benar memahami apa pembelajaran kita pada hari ini, apa belum? Ya. Untuk yang belum tuntas nanti, ya, untuk yang belum tuntas nanti akan diadakan yang namanya remedial. Ya. Di remedial ini nanti ada 2 yang Ibu lakukan. Yang pertama tulisan, yang kedua esai. Untuk yang esai itu nilainya di bawah 50. Itu akan Ibu lakukan itu dengan tanya jawab langsung. Ya. Kalau yang di atas itu bisa lah dengan tulisan, berarti mereka belajar. Kalau di bawah itu harus dengan lisan berarti ya. Ya, silakan Fikri, Arjuna, Deka, Rangga, Lia, Resti, dan Bunga. Silakan kerjakan tugasnya. Yang sudah boleh kumpul ya, tapi kerjakan dulu karena itu lumayan banyak pertanyaannya. Untuk jawaban bagi yang belum tahu atau lupa, silakan buka buku paketnya. Ada semua di situ. Asal kalian mau membaca. Silakan kerjakan. Oke, silakan dikumpulkan. Bu, Ya, silakan dikumpulkan. Sudah, ya, kumpulkan. Baik, Ibu akan sampaikan materi kita untuk minggu depan. Ya, silakan kalian pelajari di rumah. Itu materi tentang saling menasehati dalam Islam. Apa tugasnya? Saling menasehati dalam Islam. Ya, silakan kamu pelajari, buku paket ada. Jika bosan silakan lihat di YouTube bisa, di Google bisa ya. Jadi ketika Ibu bertanya minggu depan, setidaknya kalian sudah ada persiapan. Oke? Untuk tugasnya, ya, silakan hafalkan dalil tentang beriman kepada Rasul. Ya, An-Nisa ayat 136. Oke? Bisa ditutup? Bisa. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Ketua kelas silakan siapkan. siap, salam.